Oke, adik-adik, kita akan membahas soal simulasi yang ada di UMPTKIN ya. Jadi untuk soal nomor 19 itu 0,75 dibagi 1/4 pangkat 3 dikali 23%. Nah, sebelum kita masuk ke pengerjaan soal, adik-adik perlu tahu bahwa atau bahkan perlu dihafal ya. Jadi 0,75 itu sama dengan 1/4. Nah, ini hal mendasar supaya kalian ingat untuk mempermudah pengerjaan soal. Nah, kita masukin aja nih ya ke dalam rumusnya, sama dengan 1/4 dibagi 1/4. Nah, ini masih di dalam kurung ya, pangkat 3 dikali 23%. Oke, dikali 23%. Terus ini kan masih konteksnya dibagi ya, lalu kita ubah menjadi perkalian 1/4 dikali konsep lama ya. Jadi kalau perkalian dibalik, maka ini menjadi 4/1 gitu ya. Jadi 4/1 masih pangkatnya masih disertakan pangkat 3 dikali, ini langsung kita ubah menjadi bentuk persen saja ya, biar sama-sama pecahan semua, 23/100. Nah, nih udah kelihatan ya, bisa tinggal dicoret-coret sama kalian. 4 dengan 4 sisa 1, maka 1 dibagi 1 hasilnya adalah 1. Kita kurungin 1 dalam kurung di pangkat 3 dikali 23/100. Angka 1 mau dipangkatin berapapun dia akan tetap 1 kan. Nah, jadi ini hilang, jadi tetap 1, maka jawabannya adalah 23 dibagi 100. Otomatis kalau kita hitung maka dia nggak geser aja ya, tanda nolnya 1, 2 berarti 0,23% gitu. Jadi ini jawabannya adalah yang alfa. Berikutnya kita ke soal nomor 20 ya. Soal nomor 20 itu adalah 0,15 pangkat kuadrat dikali 7 gitu. Nah, ini kalian harus hafal gitu ya, untuk kelipatan perkalian 15 kali 15 gitu, 25 kali 25 itu berapa gitu ya. Nah, 15 dikali 15 itu jumlahnya adalah 225 gitu. Nah, ini kan masih desimal ya. Kita keep dulu ya. Kita langsung kalikan dulu dengan 7. Berarti kan ini kan desimalnya di belakang koma ada 2 angka ya. Nah, karena dia kuadrat berarti nanti insya Allah ada 4 angka di belakang tanda koma. 7 kali 5 sama dengan 35. 7 kali 2 14 ditambah 7, ini jadi 17 ya. Kemudian 7 kali 2 masih 14. Nah, kita tuliskan ya. Sorry, kayaknya ada kesalahan. Jadi 7 kali 2 kan 14 ya. 14 tambah 3 tadi 17, masih sisa 1 nih, belum kehitung. 7 kali 2 14 tambah 1 menjadi 15. Nah, tadi kita masih nyimpen 4 angka di belakang desimal, kita tambahin aja di sini 0, gitu. 1 2 3 4. Jadi jawabannya adalah 0,1575. Jadi jawabannya itu adalah yang Bravo. Gitu ya. Nah, soal berikutnya kita ke nomor 21 ya. Nah, di nomor 21 ini soalnya adalah bilangan desimal, pembagian. Untuk mengoperasikan seperti ini cukup mudah. Sepertinya adik-adik semua udah bisa mengerjakan dengan baik. Cuman cara paling mudahnya adalah mengubah bilangan desimal ini menjadi bilangan pecahan. Jadi ini 864 dibagi 1000 gitu ya. Dibagi 2/10. Oke, karena lagi-lagi ini konsepnya pembagian, jadi kita harus membaliknya. 864 dibagi 1000 dikali 10/2. Tinggal kita coret ya. Nah, sekarang kita bagikan nih, ini dengan angka 2. 8 bagi 2 4, 6 bagi 2 3, 4 bagi 2 2. 432/100. Nah, ini mudah banget nih kalau udah sampai di titik ini. Ini kan 432 dibagi 100, bawahnya kita bisa mengubahnya menjadi bilangan desimal kembali. Nah, ada 2 angka 0 di belakang angka 1, berarti kita langsung hitung aja ya 2 tanda koma. Nih, jadi jawabannya 4,32. 4,32. Jadi jawabannya adalah yang Charlie.
Oke, di soal nomor 22 ini coba saya visualisasikan. Jadi kan si Hamzah ini berangkat pukul 8.00 dari kota Yogyakarta. Ini sebenarnya soalnya mudah banget. Nah, dia berangkat ke tujuan Bali. Nah, dikatakan di sini dia akan menempuh perjalanan selama 3 jam, gitu ya. Nah, berarti logikanya dia harusnya sampai di Bali pukul berapa tuh? 9, 10, 11. Jadi dia harusnya sampai di Bali pukul 11. Sayangnya di dalam penerbangan dia mengalami keterlambatan. Biasalah ya, suka ada delay gitu kan. Nah, keterlambatannya itu selama 90 menit gitu. Jadi kita harus ubah menjadi jam ya. Jadi harusnya dia sampai pukul 11.00, tapi karena ada keterlambatan berarti dia molor ya. Ditambah 90 menit berarti ada 1 jam lebih 30 menit gitu kan. Nah, ya udah tinggal ditambahkan aja nih sama jam 11. Berarti dia kira-kira sampai di Bali pukul 12.30. So, jawabannya adalah yang alfa. Kita lanjut ngerjain soal berikutnya ya, nomor 23. Jadi nomor 23 itu adalah konsep KPK, kelipatan persatuan terkecil gitu ya. Nah, di situ ada 3 angka, 4, 5, dan 8. Kok bisa sih Kak kita bisa nentuin dia itu KPK dari mana? Jadi kata kuncinya adalah kata bersama-sama dan bertemu lagi kapan. Nah, 2 kata kunci itu mempermudah kalian tuh identifikasi dia KPK atau bukan. Nah, sekarang kita cari faktorisasinya ya. Nah, ini kan sebenarnya ada bilangan prima kan. Jadi dia nggak apa-apa nih kalau belum bisa kita bagikan. Kita bagi dulu yang paling mudah dibagi dengan 2 ya, karena 4 sama 8 bisa dibagi dengan 2. 4 bagi 2, 2, 8 bagi 2, 4. Nah, angka 5 tetap ya, karena nggak bisa. Bukan nggak bisa sih, dia udah bilangan prima gitu loh, udah faktorisasi. Terus dibagi 2 lagi karena dia masih bisa ya. 2 bagi 2 1, ini kita biarkan 5. 4 bagi 2 2. Nah, udah mulai ketemu nih ya. Terus habis itu kita bagi lagi dengan 2 karena ini masih bisa ya. 1, ini 5, kemudian ini 1. Terus untuk yang angka 5 kita bagikan dengan 5. 1, 1, 1. Nah, karena udah habis semua, maka udah kelihatan nih kelipatannya, yaitu yang ini. 2, 2, 2 sama 5. Kita tuliskan di sini menjadi 2 pangkat 3 dikali 5. Berapa tuh? 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 5, 40. Nah, sekarang kita lihat ya. Mereka ketemu itu tanggal 23 Februari. Nah, kalian harus mengingat ini ya, perhitungan perbedaan setiap bulan. Kalian suka pakai ini kan, pakai gerakan tangan itu loh, yang bentuknya seperti ini. Nah, ya inget ya. Jadi kalau misalnya kalian inget yang bagian paling bawah itu angka jumlah hari dalam satu bulan tuh lebih kecil, 29 atau 30 gitu. Jadi ini Januari, ini Februari, Maret, ini April, ini Mei, ini Juni, ini Juli, Agustus gitu ya. Nah, Februari kan di bawah nih. Nah, berarti dia ada 28 hari gitu. Terus dia ketemunya itu tanggal 23. Berarti dikurang 28 ada 5. Nah, ini dikurang 5 hari di bulan Februari, tersisa 35 hari. Nah, sekarang di bulan Maret. Nah, dia ada di atas, berarti 31 hari ya. Nah, kita kurang menjadi 4 hari sisanya. Ya udah, berarti mereka akan ketemu lagi pada tanggal 4 April. So, jawabannya adalah yang Charlie. Nah, berikut nomor 24 itu dia pakai konsep kecepatan ya. Jadi kita pakai rumus SVT, jarak sama dengan kecepatan dikali waktu gitu. Atau kalau memang hafalnya yang kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu juga boleh ya, sama aja sih, tinggal dibalik-balik aja. Berarti kalau sekarang kita identifikasi dulu nih diketahuinya apa aja. Di sini diketahui jaraknya sejauh ini ya, sejauh 325 km.
Kemudian untuk jamnya, waktunya dulu ya. Kecepatannya dulu. Kecepatannya adalah 50 km per jam. Nah, dia berangkat itu jam 10 dari Surabaya. Cuman yang ditanyakan adalah jam berapa nih si Rausyid itu sampai di tempat tujuan gitu. Jadi kita identifikasi aja ya. Langsung dimasukin, karena yang ditanya adalah T, maka rumusnya adalah S per V. Oke, jaraknya udah kelihatan ya, 325 dibagi 50. Nah, 325 dibagi 50 itu sama dengan 6,5 jam. Gitu ya, karena satuannya di sini jam, jadi langsung ketemu jam. Nah, dia itu berangkat pukul 10.00. Ya udah tinggal ditambah aja dengan yang ini. Jam 10 ditambah 6 jam berarti dia pukul 16 akan sampai. Nah, di sini 0,5 berarti 16.30 dia akan sampai di tempat tujuan. So, jawabannya adalah yang Charlie. Selanjutnya nomor 25. Nomor 25 itu jika X itu lebih dari 6 kurang dari 12 dan Y itu lebih besar dari 5 dan kurang dari 13. Tapi X dan Y ini diandaikan sebagai bilangan prima. Nah, adik-adik perlu ingat lagi nih, bilangan prima itu bilangan yang seperti apa. Jadi bilangan prima itu bilangan yang habis dibagi dengan dirinya sendiri dan angka 1. Jadi bilangan prima, kita urut aja ya, dari yang angka 0 itu berarti ada angka 2, angka 3, angka 5, angka 7 gitu ya. Terus 11 sama 13. Nah, karena ini patokannya 13, jadi kita ambil maksimal 13 saja. Nah, bilangan prima ini gitu ya, kita langsung masukin nih ke rumus yang diminta untuk X. X itu kurang dari 12 dan lebih besar dari 6. Berarti dia di antara ini ya, berarti 6, berarti 7 dan 11. Terus Y itu juga lebih dari 5 dan kurang dari 13. Nah, 5-nya nggak masuk. Kenapa? Karena dia nggak pakai dan di sini nih. Ada garis di bawahnya, nggak ada. Jadi kita menggunakan Y-nya itu adalah angka 7 dan 11 gitu. 13 juga nggak masuk. Nah, karena ini bentuknya sama, berarti X sama dengan Y. Oke, atau dalam soal itu jawabannya adalah yang alfa. Nah, untuk soal nomor 26 ini nanyanya tentang umur ya. Jadi kita simbolin usia Nurul itu adalah N, kemudian untuk Anwar itu pakai A gitu ya. Jadi N untuk Nurul, A untuk Anwar. Ini untuk mempermudah kita memakai variabel gitu ya. Terus dikatakan di sini usia Nurul gitu ya, itu usia Nurul itu 2 tahun lebih tua dari Anwar. Berarti Anwar di plus 2 gitu. Kemudian jumlah usia keduanya itu adalah 42 tahun. Berarti N plus A sama dengan 42 tahun. Gitu ya. Nah, sekarang kita samakan nih persamaannya. Jadi kita bikin persamaan dari keduanya. Nah, caranya gimana? Kita pindah A ke ruas sebelah sini biar dia sejajar dengan bawahnya. Tapi kita harus mengubahnya menjadi negatif. Jadi N kurangi A sama dengan 2. Gitu ya. Nah, kita samakan nih. Kita kurangi N sama N dikurangi jadi habis ya. A dikurangi A. Berarti ada 2A. 42 dikurangi 2 ada 40. Nah, A sama dengan 40 dibagi 2. Berarti ada 20. Berarti umurnya Anwar adalah 20 gitu. Nah, di situ yang Anwar kan ditanya urut ya, berapakah usia Nurul dan Anwar. Berarti Anwar di belakang kan. Nah, yang angka di belakang itu cuman di poin B 20 tahun. Tapi kalau mau nyari yang ini, yang si Nurul udah ketahuan sih, 20 ditambah 2 menjadi 22. Berarti jawabannya adalah yang Bravo. Nah, soal nomor 27 ini juga termasuk mudah ya. 3X sama dengan 27, kemudian 4Y sama dengan 64. Kita tinggal cari masing-masingnya. X sama dengan 3X sama dengan 27. Kita turunin, berarti 27 dibagi 3 sama dengan 9.
Lalu ini untuk Y 64 dibagi 4 ya. Nih, kayak gini ya. Berarti ini ada 1, 4, kemudian 24, berarti 24 dibagi 4 ada 6 ya. Berarti 16. Y-nya sama dengan 16. Gitu kan. Nah, sekarang kita inikan dulu nih. Kita masukin ke dalam soalnya, karena pertanyaannya adalah maka pernyataan yang salah adalah gitu kan pertanyaannya. Yang pertama yaitu XY kurang dari Y kuadrat. Nah, di sini XY-nya berarti 9 dikali 16 kurang dari 16 kuadrat. Nah, setelah kita cari, ini 9 kali 16 itu adalah 144. Kemudian 16 kali 16 itu 256. Berarti ini pernyataannya benar ya. X lebih kecil daripada Y. Oke, jadi jawabannya adalah yang alfa. Untuk yang berikutnya nggak perlu dicari lagi sama kalian, karena udah ketemu di A, biar nggak buang-buang waktu. Ini pertanyaannya adalah bentuk persamaan yang paling sederhana dari 3x plus 2y plus 2 kali 3x min 3y. Sorry, ini dalam tanda kurung. Nah, ini kalian tinggal kalikan aja ya angka di luar dengan di dalam tanda kurung.